Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabila Iman. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Program Studi Manajemen. Adapun adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dua bahasa Indonesia saya. Oke, langsung saja saya buka PPT-nya. Oke, yang saya hormati Bapak Bapak dosen saya, Bapak Asep Sudrajat SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Yaitu mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Yang pertama, bahasa Indonesia juga lebih gampang dihafal sebab di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris serta lainnya. Bahasa Indonesia juga relatif gampang melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap jadi bahasa Indonesia, sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Kemudian yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kemudian yang ketiga, Indonesia dinilai sebagai negara ekonomi yang baru. Kemudian apa sih kehebatan bahasa Indonesia ini di dunia? Yang pertama di Australia. Di Australia bahasa Indonesia sangat sangat populer sangat populer termasuk berkedudukan keempat. Terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengarahkan bahasa Indonesia di sana. 187 yaitu antara lainnya terletak di Australia Barat. Dan biasanya bahasa Indonesia ialah bahasa yang harus dipelajari di tingkat sekolah dasar. Kemudian di Jepang, di negara Jepang sudah lama didirikannya pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang pada tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa serta bermacam aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Kemudian apa sih yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya ini menjadi bahasa internasional? Yang pertama itu rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan bahasa Indonesia yang baik serta benar. Kemudian yang kedua, ialah paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial, sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa Indonesianya sendiri dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Kemudian bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Yang pertama itu mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Yang kedua, berbahasa, mempertahankan jati diri di negeri sendiri. Mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment, yaitu membuat masyarakat lokal serta asing tertarik dengan dunia entertainment Indonesia, akan membuat mereka pula tertarik dengan kebudayaan bahkan bahasa dari negara Indonesia. Kemudian menciptakan drama serta sinetron yang berkualitas yang bisa dijual di pasar internasional. Akan membuat warga dunia penasaran akan negara Indonesia. Hal ini pun akan membuat mereka tertarik untuk menekuni segala sesuatu tentang Indonesia. Kemudian penyanyi berbakat yang dimiliki Indonesia dapat menjadi aset yang berarti untuk negara Indonesia untuk memperkenalkan bahasa Indonesia dengan menghasilkan lagu yang enak, kemudian lirik lagu yang berkualitas dan membuat masyarakat asing tertarik untuk menekuni bahasa Indonesia sendiri. Kemudian berbahasa mempertahankan jati diri di negeri sendiri.
Yang pertama itu bahasa Indonesia bahasa nasional. Karakter bangsa. Bahasa ialah ciri utama dari identitas manusia dan simbol nasional, serta identitas etnik yang kuat. Kemudian terlalu banyak persaingan. Selain sebagai bahasa nasional, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara semakin terpinggirkan. Peran kita sebagai warga negara yaitu yang berkedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semakin kabur jika dicampur dengan bahasa ibu dan bahasa asing. Adapun kesimpulannya itu, sorry. Oke, kesimpulannya itu sendiri adalah hmm, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan nada. Kemudian penambahan partikel pada setiap kata atau perubahan kata karena perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia ini secara gramatikal mudah untuk dimengerti, yang menjadikan bahasa Indonesia ini diminati oleh negara lain. Namun, kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dengan negaranya mungkin merasa malu dengan bahasa Indonesia, menganggap bahasa Indonesia ini hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia ini kurang menarik dibandingkan bahasa bahasa asing lainnya. Mereka akan terkejut mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar. Jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita pun akan tertular. Kemudian saran dari saya itu untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan diri kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan mengenalkan bahasa Indonesia ya? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Sekiranya cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata atau banyak salah kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.